Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Purba, salah satu mahasiswi Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pemahaman saya mengenai budidaya resiko dan aspek fundamental manajemen resiko. Dalam materi ini, kita akan membahas tentang yang pertama, budaya resiko. Di dalam budaya resiko ini, yang kita bahas adalah budaya resiko, tahapan pengembangan budaya resiko, selanjutnya strategi pengembangan budaya peduli resiko. Yang kedua, kita akan membahas tentang manajemen perubahan, yang mana kita akan membahas mengenai pengertian manajemen perubahan. Selanjutnya ada tujuan manajemen perubahan, yang ketiga ada tipe perubahan, yang keempat ada komponen manajemen perubahan, dan yang terakhir ada tingkatan manajemen perubahan dalam organisasi. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama. Pengertian budaya resiko. Budaya resiko adalah suatu pola perilaku semua personil dalam berinteraksi dan persepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan resiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Selanjutnya, tahapan pengembangan budaya resiko yang dapat dijadikan panduan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk satuan kerja manajemen resiko sebagai pusat untuk membangun dan menyebarluaskan kebijakan dan prosedur resiko keseluruhan jenjang organisasi. Yang kedua ada menyusun manual kode etik. Yang ketiga ada merekrut pegawai yang memiliki sikap yang baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keempat, menjadikan manajemen resiko sebagai syarat untuk menduduki semua posisi manajemen. Yang kelima, menerapkan sanksi bagi pelaksana atau pengambil resiko. Yang keenam, memberikan insentif guna mendorong pegawai dalam mengelola resiko dengan baik. Yang ketujuh ada menerapkan seperangkat aturan agar pegawai tidak berani mengambil resiko yang berlebihan. Dan yang terakhir, memasukkan penilaian kinerja pengambil resiko. Kunci sukses sebuah organisasi adalah adanya manajemen yang berkualitas pada semua tingkatan struktur organisasi. Selanjutnya, strategi pengembangan budaya peduli resiko. Dalam membangun budaya peduli resiko, terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan risk management kultur. Di antaranya, yang pertama, resiko pada sektor publik seringkali masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif, sehingga jika ditampilkan sebagai sesuatu yang formal dikhawatirkan akan memberikan kesan buruk atau bahkan tumbuh tensi yang kuat dan menghalangi seseorang untuk berbuat. Padahal, jika resiko tersebut benar terjadi, maka dampaknya bisa jadi lebih buruk. Selanjutnya, resiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya. Meskipun pada umumnya pimpinan instansi menyadari bahwa biaya yang ditimbulkan akibat kegagalan dalam mengatasi resiko yang harus ditanggung mungkin lebih besar. Kemudian, daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpangan yang menjurus kepada perbuatan fraud dianggap lebih memberikan kinerja yang besar. Dan yang terakhir, tata kelola pemerintahan yang lemah. Selanjutnya, kita masuk ke manajemen perubahan. Apa sih itu manajemen perubahan? Manajemen perubahan ialah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbaharui sebuah organisasi. Kemudian, tujuan dari manajemen perubahan antara lain adalah yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Yang ketiga, untuk memperbaiki efektivitas organisasi agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Kemudian, ada 3 macam perubahan, yaitu yang pertama, perubahan rutin, yang kedua, perubahan peningkatan, dan yang terakhir ada perubahan inovatif. Secara umum, ada 8 komponen pada manajemen perubahan. Antara lain, yang pertama tujuan perubahan, yang kedua aspek strategis yang perlu diubah, yang ketiga strategi perubahan yang ditetapkan,
Yang keempat, sumber daya. Yang kelima, pimpinan perubahan. Yang keenam, organisasi. Yang ketujuh, target audiens yang pasti. Dalam sebuah organisasi terdapat beberapa tingkatan manajemen perubahan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, perubahan individu. Tingkatan ini yang paling dasar dari sebuah proses manajemen perubahan. Yang kedua, perubahan organisasi. Manajemen organisasi. Dalam organisasi ini berkaitan erat dengan manajemen proyek. Yang ketiga adalah perubahan kemampuan organisasi. Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, setiap organisasi menghadapi ketidakpastian dalam pencapaian visi, misi, dan tujuannya, dan tidak setiap organisasi siap menghadapi ketidakpastian. Daya tahan organisasi terhadap resiko akan bergantung pada bagaimana organisasi tersebut mempersiapkan diri secara sistematis terhadap eksposur resiko yang mungkin dihadapi. Kemudian yang kedua, kekuatan yang paling fundamental adalah terciptanya budaya resiko, di mana organisasi sudah secara otomatis dan menyeluruh menyerapkan penampilan keputusan yang berbasis resiko, serta menyatukan keseimbangan antara resiko dan pengendalian di dalam setiap proses bisnis organisasi. Dan yang ketiga, membangun dan memelihara kultur sadar resiko pada organisasi harus diwujudkan secara nyata. Dalam hal ini, perusahaan harus terus-menerus membangun lingkungan internal yang kondusif untuk memungkinkan proses manajemen resiko berjalan dengan lancar. Manajemen perubahan merupakan pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk menumbuhkan budaya organisasi yang peduli resiko. Perubahan ini berhubungan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk organisasi tersebut tetap survive dan bahkan mencapai. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.